Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bersama pakar hubungan internasional UI, Sofwan Albana. Selamat sore, Mas Sofwan. Selamat sore, Bung. Baik. Mas Sofwan, ini bagaimana Anda melihat gencatan senjata Iran-Israel kali ini? Apakah ini gencatan senjata yang akan bertahan lama atau hanya sementara seperti yang sudah-sudah? Ya, apakah ini akan bertahan lama atau tidak akan sangat tergantung pada tiga faktor. Dan ini tentu saja berkaitan dengan tiga faktor. Pertama adalah Amerika Serikat. Kita tahu bahwa gencatan senjata kali ini paling banyak dipengaruhi oleh keputusan Donald Trump. Bahkan pengumuman gencatan senjata itu Donald Trump duluan. Gitu kan. Donald Trump dulu, baru setelah itu Iran dan Israel kemudian mengkonfirmasi. Gitu. Jadi Trump sudah mengumumkan dulu, terus thank you for your kind attention. Nah, gitu kan sangat Trump sekali pengumumannya gitu kan. Dan setelah itu mereka kan sebenarnya masih saling mengirimkan di detik-detik akhir itu kan ya, masih mengirimkan misil. Ya, Iran masih mengirimkan ke Bir Shifa, sementara Israel juga mengirimkan serangan ke Teheran. Bahkan kalau versinya Trump Israel sudah on the way nih pesawatnya mau menyerbu Iran, tetapi kemudian Trump dengan keras mengecam kedua belah pihak ya, Iran dan Israel gitu. Gue ini udah bilang kalian damai gitu ya. Termasuk ini menarik sekali karena untuk pertama kalinya seorang presiden Amerika Serikat itu scolding Israel gitu di depan publik gitu ya, dan mengatakan sangat kecewa pada pilihan Israel untuk menyerang. Jadi apakah ini akan bertahan atau tidak tergantung pada keputusan Trump, tergantung pada posisi Amerika Serikat nanti. Karena Israel itu kalau dia ingin mencapai tujuan strategiknya, baik itu tujuan minimalisnya misalnya menghilangkan nuklir Iran sampai tujuan maksimalisnya misalnya regime change, dia butuh kapasitas militer yang tidak hanya bisa mengandalkan kapasitas militer dia sendiri. Betul, butuh bantuan. Butuh bantuan Amerika Serikat. Tanpa keterlibatan Amerika Serikat, kalau dia go it alone menyerang Iran misalnya, mau sampai jelas decisif siapa yang menang siapa yang kalah, tidak mungkin tanpa bantuan Amerika Serikat. Itu faktor pertama. Nah, karena itu faktor pertama, Amerika Serikat bagaimana sikapnya? Kalau Trump kekeh dan melihat bahwa udahlah selesai, kemarin gue udah bantuin ngebom, sekarang sudah selesai di sini gitu ya, Israel udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi, udah selesai karena Israel tidak punya kapasitas untuk itu. Kedua adalah kondisi dan persepsi Israel itu sendiri. Tentu saja kemarin kan untuk memutuskan gencatan senjata itu rapatnya kabinet Netanyahu itu lama sekali, 4 jam, dan setelah itu menteri-menterinya nggak boleh bicara karena saya yakin perdebatannya panjang sekali. Karena meskipun Israel kemudian mengklaim kemenangan, mengklaim bahwa misinya sudah selesai karena yang diklaimkan bahwa yang penting menghentikan misi nuklir Iran. Tapi kan ada ketidakpuasan karena jelas misalnya beberapa waktu sebelumnya retorika soal regime change, soal perubahan rezim, soal menjatuhkan pemimpin Iran yang sekarang, kemudian diganti dengan yang lain atau regime collapse itu kan ongoing, jalan. Bahkan ada mereka menyebarkan rekaman soal mengancam jenderal-jenderal atau pemimpin-pemimpin IRGC kan, kalau tidak menyerah dan menyatakan pemberontakan terbuka, nanti dia dan anaknya dan keluarganya akan dibunuh misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ada kehendak maksimalis dari sebagian faksi di dalam pemerintahan Netanyahu sendiri gitu. Dan ini pasti ketidakpuasan ini kan masih ada. Meskipun mengklaim kemenangan, kita lihat tidak ada selebrasi yang terlalu istimewa juga kan dari Israel. Kemenangan itu harus diklaim karena kalau nggak mengklaim kemenangan, nggak punya muka dia untuk melakukan perdamaian. Senjata tadi. Perang itu kan semuanya kalah kalau perang itu kan. Tetapi untuk mengakhiri perang semuanya harus mengaku menang. Israel harus mengaku menang, Iran harus mengaku menang, Amerika Serikat harus mengaku menang. Kalau sebelum kita ke situ, ke poin ketiga. Kemudian poin ketiga adalah Iran sendiri. Seberapa mampu Iran ini memiliki deterrence. Jadi kalau Iran ini ternyata setelah beberapa waktu kelihatan bahwa kapasitasnya memang sangat terdegradasi oleh perang ini, mungkin Israel akan memilih untuk mencoba escalate lagi karena ternyata kurang gitu kan ya. Tapi kalau Iran mampu menunjukkan bahwa dia masih punya senjata yang cukup memadai, misil-misilnya masih cukup banyak, kuat, cost-nya akan mahal untuk menyerang Iran,
dia akan bertahan lebih lama. Tapi Iran punya potensi itu nggak kalau eskalasi ini masih terus terjadi? Iya, saya kira kita masih belum mendapatkan gambar utuhnya, tetapi Iran harus posturing bahwa dia masih punya banyak, gitu kan. Tapi kan namanya kekuatan itu semua kartu kan pasti tidak dibuka. Israel tidak membuka semua kartu, bahkan foto-foto hasil serangan Iran ke Israel kan nggak dibuka. Iran juga pasti tidak mengakui kalau hasilnya yang kena gitu. Jadi sampai fog of war-nya kemudian hilang, kemudian kita tahu sebenarnya kapasitasnya seperti apa, kita nggak akan tahu terlalu detail. Bahkan simpang siur misalnya kan soal apakah di Fordo itu misalnya uraniumnya sudah dipindah atau belum, dan seterusnya. Ini kan semuanya masih fog of war semua, semuanya masih harus mengklaim bahwa pihaknya berhasil dan kuat gitu ya. Nah jadi kalau Israel mempersepsikan bahwa cost-nya terlalu mahal untuk kemudian menyerang Iran sekarang tanpa partisipasi Amerika Serikat, atau kemungkinan partisipasi Amerika Serikat itu mungkin kecil, mungkin akan bertahan lebih lama. Baik, Bang Sofwan, tadi Anda menyinggung soal klaim kemenangan. Kita lihat bahwa Presiden Iran Pezeshkian maupun Perdana Menteri Israel Netanyahu ini saling klaim kemenangan. Dan sebetulnya apa makna yang ingin ditunjukkan ke dunia? Iya, dan Donald Trump juga mengklaim sukses gitu ya. Sebagai jadi perang itu kalau dalam peribahasa kita itu kan menang jadi arang, kalah jadi abu. Sebenarnya begitu perang terjadi, semua orang itu kalah karena ada kos mahal yang harus dibayar, orang yang meninggal dan seterusnya. Tapi bagi orang yang terlibat dalam perang, kalau mereka mau mengakhiri perang, mereka itu harus mengklaim kemenangan. Dan ini lazim terjadi ya, dari misalnya konflik Israel Hizbullah misalnya tahun 2006 misalnya, dan tahun-tahun setelahnya, semuanya itu berakhir ketika kedua belah pihak itu bisa mengklaim bahwa pihaknya lah yang menang. Karena kalau pihaknya nggak menang, pasti ada dorongan-dorongan dari domestik, dari konstituen dia untuk masa menyerah kalah gitu. Kamu pemimpin kok cemen gitu kan. Tapi kalau kemudian ada exit strategy di mana masing-masing pihak bisa mengklaim kemenangan, maka mereka bisa mengelola ketidakpuasan domestik. Misalnya nih, Iran diserang. Kalau dia diserang kemudian kelihatan luluh lantak, kalah, kemudian perdamaian terjadi saat itu, ya, perdamaian kemudian didorong pada saat itu, dia nggak akan menerima. Kenapa? Karena dia akan merasa bahwa dia kalah gitu, dan pasti dari dalam negerinya akan menolak. Israel juga begitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba minta berhenti gitu ya, dalam situasi di mana dia tidak bisa mengklaim kemenangan, maka faksi-faksi di dalamnya pasti akan tidak puas ini. Kenapa tidak dilanjutkan? Katanya menang, berarti kalah kita gitu kan. Nah, Amerika Serikat juga begitu, ya dia harus mengklaim bahwa serangannya ke 3 instalasi militer Iran itu berhasil gitu ya, karena kalau tidak dia nggak ada alasan untuk mengklaim bahwa udah saya sudah lakukan tugas saya, ancamannya sudah hilang, terus sudah selesai gitu. Jadi ini perang itu selalu diakhiri dengan klaim kemenangan dari semuanya, karena ini bagian dari face saving. Orang itu kalau tidak dapat kemenangan material, minimal itu dapat kemenangan yang sifatnya moral di hadapan masyarakatnya sendiri. Karena kalau enggak, ya legitimasi di dalamnya pasti tergerus gitu.